Adilailah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat Nabi Muhammad yang telah mendapatkan jatah syafaat beliau. Yang amin yang paling nyaring, yang lain kada hendak sholawat. Sedangkan ibadah kita mana yang bisa kita andalkan? Karena ibadah kita banyak bercampur dengan sesuatu yang lainnya yang bisa melunturkan pahala ibadah kita. Maka harapannya yaitu adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Ketiga kalinya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan guna untuk mengisi kegiatan malam hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT. Kegiatan malam hari ini mengambil tema yakni meneladani akhlak Rasulullah dan menambah rasa cinta kepada Rasulullah. Semuanya sudah hafal. Dalam firman Allah diterangkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Bahkan ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, bagaimana sikap Rasulullah itu kesehariannya dalam keluarga? Siti Aisyah menjawab sambil tersenyum, Rasulullah itu orangnya sangat baik, sangat lembut, tutur katanya saja sangat lembut, dan selalu melakukan perbuatan terpuji, tidak pernah melakukan perbuatan tercela sedikit pun. Itu jawab Aisyah. Jadi kalau kita semuanya ingin meneladani akhlak Rasulullah, ketika kita sudah melakukan sesuatu perkara yang baik secara otomatis, dan ketika kita sudah melakukan yang terbaik, yang baik dalam kehidupan kita, insya Allah kalau yang sudah berkeluarga dijamin bisa sakinah mawaddah warahmah. Adanya keluarga yang sering banting ranjang, banting piring, ada ember pecah, ya, oh, mana kuat, ya. Adanya seperti itu karena mungkin di dalam kehidupan kita berarti masih ada yang hal-hal yang belum kita lakukan dengan akhlak yang baik dalam keluarga maupun dalam organisasi. Karena ini ada yang hadir, yang ada yang masih sekolah dengan ada yang keluarga, ya. Kalau dalam organisasi, agar organisasi itu bisa baik, bagaimana? Sawir, kata Rasulullah. Setiap ada permasalahan dalam organisasi, sawir. Apa itu? Suruh bermusyawarah. Demikian juga kehidupan dalam berumah tangga, bermusyawarah, seperti itu. Jadi ketika kita, contoh kecil saja, Rasulullah ketika melakukan sesuatu itu, ketika yang baik selalu mendahulukan dengan tangan. Sudahkah kita melakukannya? Tadi kanan nyaring. Sudahkah kita melakukannya? Hanyut, tidak ada suaranya. Berarti ada yang sudah, ada yang belum. Dari hal yang kecil kita lakukan, insya Allah dengan kita sudah terbiasa dengan hal kecil yang baik, lama-kelamaan jadi semuanya bisa menjadi baik. Demikian
Demikian juga dosa. Dosa semisal sekecil walaupun seperti debu, lama-lama bertumpuk juga bisa jadi banyak. Makanya sama-sama melakukan, sama-sama kita beramal, jadi melakukan yang baik. Pakai baju, Rasulullah selalu mendahulukan tangan. Ini yang miris lagi, banyak anak-anak nih yang makan, saya lihat pakai tangan kiri. Mungkin mereka belum tahu kalau anak kecil. Kalau orang besar, mungkin mereka lupa. Dari hal kecil kita rubah kalau kita belum melaksanakan. Kalau kita ingin meladani akhlak Rasulullah. Makan dan minum sambil jalan apa sambil berdiri? Pintar berarti. Jangan duduk. Nih. Tapi sampean saya melihat juga sering hilaf. Ada paman pentol di pinggir jalan, nggak terasa sambil makan di situ sambil berdiri. Nih. Jadi caranya gimana? Suruh badai mangkok. Setelah itu duduk. Tetap bisa disiasati. Nih, nggak ada tempat duduk jong. Kalau kita ingin meneladani akhlak Rasul, itu dari makan dan minum. Setelah makan sambil tangan kanan, dengan duduk, dengan apa lagi? Berdoa. Alhamdulillah. Ini cuma berucap apa sudah dilaksanakan? Alhamdulillah. Iya. Kehidupan kita yang tidak kita rasakan menjadi berkah karena kita sudah bisa meneladani akhlak Rasul. Bisa nanti dirasakan ketika kita sudah melaksanakan kehidupan kita sesuai dengan ajaran Rasulullah, dengan yang dulu belum bisa dirasakan nikmatnya. Makan tuh kalau sambil duduk enak kada? Nikmat kada? Beda kalau dengan berdiri atau jalan. Timbul depannya ada batu kecungkir makanya terbunuh, tidak jadi seperti itu. Itulah akhlak Rasulullah. Terus Rasulullah, kata Fatimah, selalu ketika berbicara itu dengan nada yang lemah lembut. Apakah sudah melakukannya dan semuanya? Sudah belum? Kadang hilap, jangan hilapnya. Kalau hilap nggak apa-apa, kalau hilap berbucur. Tapi kalau disengaja, nada yang nyaring, nadanya komandan, dengan nadanya kita bersosial dengan seseorang berbeda. Kalau komandan memang dituntut harusnya nyaring, komandan nggak nyaring prajuritnya bubar. Betul apa tidak? Sampian jadi komandan upacara, suaranya nggak nyaring, sampai 100 kali siap gerak nggak ada yang siap, kabur semuanya. Dengan lemah lembut, terlebih-lebih dengan orang tua. Di akhir zaman ini kebalik, dengan orang lain bertutur kata yang baik, lembut, dengan kuitan sendiri membentak-bentak. Astagfirullah. Jangan seperti itu, karena kedua orang tua adalah sumber dari segalanya di dalam dunia. Kalau ingin mulia, maka muliakanlah kedua orang tua. Itu nyata. Kalau semisal kita usaha masih sering pasang surut, coba muhasabah diri. Sudahkah kita berbaik kepada kedua orang tua kita? Muhasabah. Insya Allah, kalau kita selalu menjunjung tinggi kedua orang tua kita, memuliakannya, insya Allah kehidupan kita tuh nyaman,
Kehidupan kita tuh nyaman, memuliakan kedua orang tua. Dengan nada yang baik, berbicara dengan yang baik untuk kedua orang tua. Jangan terbalik. Tapi dengan siapapun kita harus berusaha berbicara dengan yang baik. Itu namanya al-adab fauqal ilm. Meskipun sampean pintar kayak apa, tapi adabnya tidak ada di masyarakat karena dipakai. Wujud kan? Wujud. Orang pun bebarak nggak ada hakun ketika kita tidak mempunyai akhlak yang baik. Apalagi di gaul kanan kiri santri semuanya. Jangan sampai pulang dari pondok akhlaknya hilang, jangan. Iya, kebanyakan anak sekolah zaman sekarang di dalam kelas seakan-akan yes terus dengan gurunya. Timbul keluar gerbang, naik motor jumping. Nah di situ jangan sampai seperti itu. Itu artinya apa? Ilmu itu cuma masuk kanan keluar kiri. Jadi akhlak yang baik itu yang akan membawa kenyamanan dalam kehidupan kita dengan siapapun. Dengan yang anak kecil kita memberi contoh. Dengan yang seusia karena kita hormat. Dengan yang lebih tua karena kita mengagungkan seperti itu. Jangan kita mentang-mentang kita jadi santri yang dihormati cuma gurunya aja yang di pondok. Jangan. Justru ketika kalian semuanya keluar dari pondok menghormati dengan siapapun, disitulah nampak pendidikan yang telah didapat. Kalau di dalam sudah wajar, tapi ketika keluar, demikian juga kehidupan dalam sehari-hari dengan tetangga, dengan keluarga terutama itu dengan lemah lembut. Kalau kita ingin meladani akhlak Rasul seperti itu. Sebenarnya sesuatu dalam kehidupan dunia itu benar dalam firman Allah. Allah tidak pernah mempersulit dalam agama, tapi kita yang sering mempersulit diri sendiri. Contoh, sholat itu dibanding dengan kerja kita, waktunya memerlukan banyak sholat atau kerja? Kerja. Tapi kita kadang sering bersulit diri sendiri. Sholat cuma sebentar, kadang karena takut terlambat, sehingga kita kadang terlena. Bukan saja terlena. Nah seperti itu. Padahal yang menjadikan kehidupan kita nyaman dan tidak, itu juga dari sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal itu tadi, Allah tidak mempersulit dalam agama, tapi diri kita yang selalu mempersulit diri kita sendiri. Coba dalam kehidupan kita, ketika kita sudah melangkah sesuai syariat yang telah diajarkan Nabi Muhammad, sesuai dengan perintah Allah, insya Allah kehidupan kita nyaman. Coba aja enak kehidupan kita. Seperti bapak-bapak yang hadir di majelis ini, Allah lihat tuh semuanya wajahnya damai semuanya. Karena semuanya apa? Semuanya orang-orang majelis. Apalagi majelisnya luar biasa. Apa tadi? Majelis Al-Jum'ah. Iyalah. Nggih. Kada sembarangan. Malam Jumat
hari Jumat itu adalah Idul, itu adalah harinya hari pokoknya. Pokoknya jos pokoknya pilihannya. Harinya aja hari pilihan. Berarti secara tidak langsung yang hadir majelis itu berarti orang-orang pilihan juga. Allahumma subhanallah. Al-Jawi, alhamdulillah. Kalau dilengkapi karena asiknya terbawa suasana Maulid Nabi, ulun sampai tidak berkenalan. Tapi kenapa? Karena perkenalkan menyebutkan nama, dan nama tadi sudah disebutkan sering ya. Ketika mau mahasi sudah disebutkan nama ulun. Ketika mau mengisi acara sudah disebutkan nama ulun. Secara otomatis sudah kenal semuanya. Alhamdulillah. Kalau nama lengkap saya Abid Syafaat Al-Purcawi Al-Jawi Al-Blitari. Itu nama lengkap saya. Kenapa Al-Purcawi juga? Iya, kalau saya cuma menyebutkan Al-Jawi Al-Blitari, saya langsung ke Jawa, gak ketemu saya. Karena saya ada di Puro Jawa. Alhamdulillah. Itu bahkan yang membuat ulun itu selalu semangat dalam kondisi apapun itu fatwa-fatwa dari Habib Umar. Mungkin kalau ulun orangnya tuh manja, ulun perlu dengan batuk sedikit, mungkin ulun langsung telepon panitia, maaflah ulun tidak bisa hadir. Tapi ulun ada semangat dari fatwa-fatwa dari Habib Umar. Selalu semangatlah dalam menyampaikan kebaikan, meskipun itu satu kebaikan, terlebih satu kata kebaikan. Kata Habib Umar, satu peluru hanya bisa menembuskan kepala satu, tapi satu kata kebaikan bisa menembuskan ribuan kepala manusia. Alhamdulillah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jawabnya nggak semangat, nggak meyakinkan. Saya aja yang suaranya paro semangat, masa sambil semuanya yang di kanan kiri ini masih muda-muda nggak semangat? Alhamdulillah. Jangan semangatnya cuma disuruh saja, berarti semangatnya KW. Iya, semangatnya KW. Ya. Itu sekilas ketika kita ingin meladani akhlak Rasul. Ingat, nanti yang belum mempraktekkan harus ketika pulang, terutama yang santri-santri ini harus dipraktekkan. Coba testing. Nak, yang jawab tuh hilaf tadi mungkin ya. Nah, tapi kalau dengan abah mamanya ditambah ya, pon ma biar mesra gitu. Iya, dengan abah mamanya tuh harus mesra. Jangan hubungan mama dengan anak kayak hubungannya dengan petugas penjaga. Nggak boleh, harus dengan mesra. Maksudnya mesra gimana? Lemah. Nah, jangan lembek gitu. Nah seperti itu harus diperhatikan. Ya kalau yang sudah berkeluarga ya, ketika dipanggil, ini kan di depan ulun kan bapak-bapak semuanya, ya kan? Dipanggil istrinya bang, apa mah, ini kan satu, ya kalau ya. Dan seorang anak pun, ketika kalian selalu berbuat baik kepada orang tua, insya Allah nanti ketika punya anak pun juga akan berbuat baik kepada kita. Terus tema yang selanjutnya yaitu menambah cinta kepada Nabi.
Ini semuanya harus jawab ya. Kak, sampean semuanya hadir di majelis malam ini senang apa sedih? Ini santri ini diam dulu ya. Ulun bertanya yang di depan ulun. Buan pian hadir di sini senang apa tidak? Alhamdulillah. Kalau senang, berarti termasuk luar biasa. Karena apa? Nih. Seperti kisah yang dialami oleh Abu Lahab. Abu Lahab yang jelas-jelas tidak beriman kepada Allah. Karena di saat Rasulullah dilahirkan, Abu Lahab bahagia. Bahagia. Abu Lahab itu bahagia. Padahal Abu Lahab tidak beriman kepada Allah. Bahagia. Bahkan budaknya aja langsung dibebaskan. Karena sangat bahagianya dengan kelahiran putra laki-laki Nabi Muhammad yang lahir. Singkat cerita, ketika Abu Lahab meninggal, saudara Abu Lahab itu dimimpi bertemu dengan Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, selama kamu dalam kubur, kebaikan apa yang kamu rasakan Abu Lahab? Yang tahu sendiri. Saya tidak beriman kepada Allah, dia karena da'ai dan Abu Lahab. Tapi ketika setiap hari Senin saya merasakan suasana yang nyaman sekali, itu setiap hari Senin. Tahu kenapa? Karena ketika di saat Nabi Muhammad dilahirkan, di situ aku bahagia dan bangga. Disitulah aku bisa merasakan dasarnya ketika aku bahagia semalam itu bisa aku rasakan di alam kubur. Abu Lahab yang tidak beriman saja bisa merasakan apa hikmah daripada bahagia di saat Nabi Muhammad dilahirkan. Apalagi kita semuanya yang insya Allah jelas-jelas umat Nabi Muhammad. Hadir man hadar maulidi kuntu syafi'an lau yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang bisa berhadir di acara kelahiranku, peringatan kelahiranku, maka akan mendapatkan jatah syafaatku. Niscaya aku berikan syafaatku di hari kiamat. Makanya di awal tadi saya bilang, alhamdulillah kita bisa berhadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Itu juga suatu langkah agar menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngaku-ngaku cinta, diundang acara Maulid Nabi Muhammad nggak hadir, berarti cintanya meragukan. Nabi Muhammad nggak perlu nggak perlu cinta-cinta sampean kayak apa, tapi yang jelas ketika sampean rajin jawabnya nyaring, rajin salawat. Nah, itu insya Allah jaminan yang secara tidak langsung mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad itu semakin meningkat. Masya Allah, diberkati salawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidah sallallahu biha asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat satu kali untukku, maka Allah membalas dengan 10 kali. Apalagi tadi itu sholawatnya sudah berapa kali? Ada yang menghitung nggak? Ada yang menghitung nggak? Nggak bisa terhitung. Apalagi pahalanya. Alhamdulillah. Bahkan di dalam firman Allah,
surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan berilah salam penghormatan kepadanya. Allah dengan malaikatnya aja bersolawat. Jelas ini dari firman Allah. Makanya orang yang tidak suka dengan majlis sholawat itu memprihatinkan. Ini firman Allah. Semua yang kita lakukan, terutama pecinta NU, sudah dijamin dan ada jaminannya. Kalau sekarang yang viral kan Gus Itam dekengane pusat ngira. Alhamdulillah. Orang alim, semua yang dilakukan, sesuatu yang dilakukan orang alim itu pasti ada apanya? Ada apanya? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Dan dalilnya itu jelas. Alhamdulillah. Di cara meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, rajin sholawat, mengistiqomahkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah sholat minimal 100 saja. Coba diistiqomahkan yang belum. Kalau sudah ya alhamdulillah. Ini tasbih digital. Ini secara nyata, diakui dan tidak diakui, sama-sama kita duduk sambil pencet ini, masya Allah, sangat membantu. Ketika kita daripada kebanyakan pencet keypad HP sampai hilang tulisannya, ya kalau karena kebanyakan kepencet, kita mengistiqomahkan pegangan seperti ini. Ketika acara majelis, sambil menunggu, sambil pencet-pencet, masya Allah, tanpa terasa. Bisa di sini ada tulisannya. Bukan kita beramal karena tulisan, tidak. Karena apa? Tingkat keimanan kita semuanya ini yang harus disertai dengan kesemangatan, terutama harus diiming-imingi dengan paham. Ikhlas tingkatan kita semuanya ini, jangan sampai kita menunggu ikhlas. Maksudnya bagaimana? Kalau kita menunggu ikhlas tingkatan kita, tidak jadi beramal. Daripada aku sholawat nggak ikhlas, kena aja menunggu apa? Menunggu maut. Jadi ikhlas tingkatan kita, kata guru kami. Kalau guru kami berbilang kan orang awam, tapi kalau kita kan tingkatan kita. Ketika kita beramal malam hari ini, meskipun disertai dengan sesuatu hal, esoknya kita kan sudah lupa. Disitulah tingkatan ikhlas kita. Kalau sudah lupa berarti kita kan jadi ikhlas. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ingin meningkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, itu harus rajin sholat. Alamatul hubbi kasratul dzikri. Tanda-tanda orang cinta itu sering-sering menyebutnya. Kalau sampean cinta kepada Nabi Muhammad, selalu melantunkan sholawat, insya Allah cintanya tidak diragukan. Alhamdulillah. Karena amalia di akhir zaman yang paling ampuh tanpa efek samping
itu adalah sholawat. Maksudnya tanpa efek samping itu bagaimana? Tidak harus kita harus mendapatkan stempel, ya, legalisir. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung diamalkan setiap hari. Insya Allah akan beri berkah dalam kehidupan kita. Ketika nama orang alim disebut saja, Allah menurunkan rahmat. Apalagi ini kekasih Allah, ya, kekasih Allah, ya. Sulit untuk diutarakan, ya. Mungkin kalau kita bayangkan saja sulit. Ulun berkata-kata sulit, mau pakai kata-kata bagaimana ulun kesulitan. Pokoknya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Karena rasa cinta, keberdahan cinta, indahnya cinta hanya bisa dirasakan dengan orang-orang yang mempunyai cinta. Jujur atau tidak? Kalau orang nggak cinta dengan Nabi ya sulit. Meskipun kita berkata-kata sampai kehabisan kata, tidak bisa kata-kata itu menembus kecuali rahmat Allah. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan memberi berkah untuk kita semuanya, menjadi sababiah kita ibadah bisa istiqomah. Mudah-mudahan yang sudah berkeluarga maupun yang belum nanti diberi anak yang cucu solih-solihah, diberi usaha rezeki yang lapang barokah, bisa ziarah Mekah Madinah, dan akhir hayat kita diberikan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ulun kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama ceramah agama. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan dapat melaksanakan, meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara berikutnya, yakni pembacaan doa yang dalam hal ini kami mintakan kembali kepada Al-Ustaz Adib Syafaat. Kepada beliau kami persilakan. Biridillah wa syafaati Rasulullah alaihi wasallam al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan ma'an hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa liman shaykhina wa liman ahabba wa ahsana lana wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan nabiyyan min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal jami'al hajj wa taqabbal jami'al hajj wa taqabbal jami'al hajat wa taqabbal jami'al shay wa tarfa'na biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tubayyin bi amsaliyat min jami'il khairat min hayati wa ba'd الممات. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وعافية في أجسادنا وزيادة في علم وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من الوعظ عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سلمنا يا الله سلمنا من آفات الدنيا ومن عذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العالمين.
majid amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. منا منكم تقبل يا كريم. Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, sampailah kita di penghujung acara. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sedalam-dalamnya sekiranya kami di dalam memandu acara ini terdapat kesilapan, kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh Jamiah Maulid Rasulullah Al-Jawi, Majelis Jamiah Al-Jum'ah Al-Jawi, dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. راحت الأتيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني الأمل. راحت الأتيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو بالمعاني الأمل. بالليالي المولد بالليالي المولد عبد الله لما يرجع إليه الدنيا أبو الغالب kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah